Izinkan saya di sini bercerita perihal kopi dari sudut pandang tradisi budaya masyarakat Nusantara, yang dimana saya menemukan beberapa kajian atau fakta-fakta bahwa kopi bukan hanya sekedar daripada minuman yang disajikan atau minuman sebagai penghangat suasana, tapi ternyata bagi sudut pandang masyarakat Nusantara, kopi itu adalah bagian atau rangkaian daripada kitab suci yang hidup, yang terhampar luas di jagat raya ini. Karena kita sering melihat kopi itu disajikan atau berada pada susunan-susunan ritual keagamaan maupun ritual kebudayaan yang lebih kita kenal yaitu dengan istilah sasajen. Jadi kopi secara tidak langsung adalah sebuah perlambang atau simbol permohonan doa daripada leluhur-leluhur kita dulu yang menyusunnya sedemikian rupa. Berangkat dari manakah sasajen itu, dan kenapa kopi harus dilibatkan pada proses atau ritual tradisi keagamaan maupun kebudayaan? Mungkin di sini saya akan menceritakan sedikit tentang riwayat dulu leluhur kita mengapa memakai kopi dalam ritual sesajen. Jadi ada ajaran tua dulu yang disebut Su Astra Ajian Rahayu Pangruat Indiu, atau yang lebih kita kenal dengan Sastra Jendra Rahayu Pangruat Indiu, yaitu adalah ajaran atau tulisan alam semesta yang akan mencegah kita dari keraguan, mencegah kita dari kebodohan, atau yang lebih dikenal ajaran yang akan menyelamatkan kita dari angkara murka, dari tidak disharmonisnya diri terhadap lingkungan dan alam. Namun semakin kesini, Sastra Jendra Rahayu Pangruat Indi itu berevolusi kata, Bang Gusur. Karena saking takut salahnya leluhur kita dulu mengucapkan aji-aji mantra atau lapal-lapal doa, maka Sastra Jendra Rahayu Pangruat Indiu ini berevolusi kata menjadi Sastra Jendra Rahayu Pangruat. Berevolusi kata lagi menjadi Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Berevolusi kata lagi menjadi Sastra Jendra, dan berevolusi kata lagi menjadi sasajen, atau yang lebih kita kenal dengan sajen atau ajian atau kajian. Jadi sasajen atau Sastra Jendra ini adalah sebuah ajaran luhur yang memang diciptakan oleh daya cipta leluhur kita dulu untuk lebih memahami kehidupan dengan membaca huruf-huruf yang terhampar luas di alam semesta. Karena seperti kopi, tumbuhan dan tumbuhan yang lainnya itu adalah huruf yang bisa dibaca dan bisa dilarikan ke dalam diri kita sebagai ajaran. Beda lagi dengan aksara. Aksara itu adalah satu tulisan hasil dari pembacaan kita terhadap huruf semesta. Lalu kenapa kopi terlibat dalam sasajen atau Sastra Jendra dan terlibat dalam ritual-ritual keagamaan dan kebudayaan? Karena bagi leluhur kita dulu, ayah bahasa tekudu jauh ngaji maju kajero diri beges cukup, atau ke alam semesta aja udah cukup ngaji maju. Nah, leluhur kita dulu melihat kopi yang memiliki sifat tidak jauh dengan proses pertumbuhan, proses kehidupan manusianya itu sendiri. Karena kopi itu adalah bagian dari semesta yang memang memiliki kajian-kajian apabila kita mau mengkajinya,
dan mau mengkorelasikannya terhadap perjalanan diri. Seperti kita bisa baca makna kopi itu dalam sesajen sebagai simbol permohonan doa atau perlambang daripada doa-doa kita terhadap Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Suci, tanpa mengucapkan lagi mantra. Karena saking takut salahnya, maka disimbolkanlah dengan kopi, atau yang sering kita sebut dengan suara tanpa rupa. Itulah kopi. Nah, makna dari filosofi kopi sendiri menurut Sasajen atau menurut leluhur kita dulu adalah, mari kita lihat dan baca bagaimana tanaman kopi itu hidup, dan dia harus membutuhkan dan bersama keluarga tanaman yang lainnya. Dia harus ditempa oleh panas, dia ditempa oleh angin, dia ditempa oleh dingin, dia ditempa oleh cuaca-cuaca yang lainnya, hingga menghasilkan buah yang masak. Nah, buah yang masak ini lalu dipetik. Jadi kopi itu adalah simbol kedewasaan manusia. Dewa itu adalah satu makhluk yang memiliki sifat adikodrati, dan sa itu adalah manunggal atau tunggal. Jadi dewasa itu adalah orang-orang yang sudah bisa manunggal dengan dirinya sendiri, atau yang lebih disebut dengan tata salira. Lalu setelah dipetik dan ditempa sedemikian rupa oleh alam semesta, kopi itu dikupas, lalu dikeringkan, lalu dipanaskan kembali, lalu ditumbuk sedemikian rupa sampai tidak terlihat lagi bentuk kopinya. Setelah itu diseduh. Dan ada satu keistimewaan, kopi itu berbeda dari tumbuhan yang lain yang seperti teh, yang diseduh hanya cukup menggunakan air panas, tapi kopi harus menggunakan air mendidih supaya larut. Nah, selanjutnya kopi yang sudah diseduh itu dituangkan di batok. Kalau leluhur kita dulu belum mengenal gelas, maka dituangkan di batok. Nah, peristiwa-peristiwa ini atau pertumbuhan kopi ini secara tidak langsung menjadikan suatu kitab atau bacaan bagi leluhur kita dulu sebagai simbol kedewasaan manusia yang sudah ditempa sedemikian rupa, ditempa oleh rasa kekhawatiran, ditempa oleh rasa susah, ditempa oleh rasa senang, dan sebagai lainnya. Maka seseorang yang sudah memahami kopi atau sudah bisa hidup seperti kopi, hendaknya dia lebih bisa dewasa atau manunggal dengan diri sendiri, bersepakat dengan diri sendiri. Setelah itu kopi, kita lihat ada simbol batok yang artinya pikiran atau akal atau nalar. Karena hidup dewasa saja tidak cukup untuk kita berharmonis dengan lingkungan sekitar, seperti tumbuhan kopi yang hidup harmonis dengan tumbuhan yang lainnya. Sebagai manusia dewasa, kita harus bisa hidup lebih harmonis, memfilter atau menyaring sesuatu dengan akal bersih, yang disimbolkan dalam sesajen itu di batok. Lalu bagaimana si kopi itu setelah diaduk atau disajikan itu dia akan berubah. Yang tadinya warnanya bening atau disiram oleh air bening, menyimbolkan bahwa diri kita itu dulu belum terkontaminasi apapun, masih jernih seperti layaknya bayi yang baru lahir. Lalu disiramkan ke kopi. Nah, kopi ini diaduk sedemikian rupa sehingga lambat laun bubuk itu akan mengendap, dan kopi ini tentu pasti warnanya hitam. Hitam di sini artinya bukan jelek atau bukan keburukan seperti pandangan umum yang kita nilai seperti itu. Hitam di sini artinya adalah pelebur segala warna. Jadi manusia-manusia yang sudah dewasa dan menggunakan akal pikiran dan nalarnya akan bisa meleburkan segala sifat ketunggalan yang Maha Esa, sifat ketunggalan semesta dalam dirinya.
Jadi warna kopi di sini adalah simbolik pelebur dari segala warna yang ada, atau kemanunggalan rasa, kemanunggalan diri, kemanunggalan ilmu, kemanunggalan pemahaman, kemanunggalan keyakinan dari segala proses yang sudah ditempa tadi. Nah, selanjutnya kopi yang sudah diaduk itu menjadi keruh. Keruh di sini artinya kaweruh atau ilmu pengetahuan. Maka manusia yang sudah dewasa tadi itu layaknya seperti kopi yang harus bisa memanfaatkan atau mendedikasikan potensinya sebagai kaweruh atau mencerahkan. Dia bisa menyumbangkan segala pemikiran-pemikirannya, pengetahuan-pengetahuannya demi pencerahan dan mencerahkan sesama umat manusia. Nah, sampai di sini ternyata leluhur kita sudah bisa membaca huruf-huruf yang terhampar luas di jagat raya ini dengan menyimbolkan kopi sebagai satu permohonan doa, satu perlambang, satu simbol atau satu siloka yang ternyata tidak jauh dari pertumbuhan kopi itu sendiri, tidak jauh dengan pertumbuhan diri kita itu sendiri. Maka wajar kenapa leluhur kita dulu selalu melibatkan kopi dalam ritual keagamaan maupun ritual kebudayaan. Ternyata bagi masyarakat Nusantara, kopi bukan hanya sekedar tumbuhan, tapi sebuah ajaran luhur yang berasal dari Sastra Jendra Rahayu Pangruat Indio, yang sulit atau yang cukup rahasia untuk dibedarkan, karena jarang sekali orang yang memahami atau ingin mengkupas Sastra Jendra Rahayu Pangruat Indio ini. Nah, sajian itu sendiri mewakili keagungan semesta yang tidak dapat diucapkan lidah. Maka kopi adalah wawakil daripada doa-doa kita terhadap para leluhur, terhadap Tuhan yang Maha Suci. Maka saya berharap sahabat-sahabat yang berkontribusi besar di dunia perkopian, mari saatnya kita bukan hanya sebagai passion atau sebagai seni, tapi mari kita sama-sama mendalami kopi lebih dari itu. Ternyata ada bukti-bukti dan ada sejarahnya bahwa kopi adalah bagian kitab suci yang hidup yang terhampar di alam semesta. Lalu pertanyaan, bagaimana kan supaya saya menyerap atau mencari korelasi kopi itu sendiri terhadap diri? Nah, leluhur kita dulu mengatakan ada satu filsafah atau ajaran yang disebut eling lan waspada. Kita hanya cukup menyadari, kita hanya cukup merasa bahwa kopi itu tidak jauh dari diri kita sendiri, bahkan dia adalah perlambang untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya, manusia-manusia yang dewasa itu manusia yang sudah bisa dan siap ditempa oleh keadaan apapun, siap menunggal dengan situasi apapun, siap melebur dengan warna-warni apapun, bagaimanapun situasi keadaannya, seperti layaknya tumbuhan kopi itu sendiri. Mungkin itu saja kali ya dari saya. Bagaimana? Mungkin itu saja kali ya sebagai simbolik. Yang jelas ini saya menekankan bahwa kopi itu adalah kitab suci yang hidup, yang terhampar luas di jagat semesta, yang berasal dari Sastra Jendra Rahayu Pangruat Indio. Nah, maka hendaknya kita menghormati, sangat menghormati kopi itu sendiri daripada tumbuhan. Semoga apa yang saya paparkan ini memberikan pencerahan atau memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Cukup. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk sedikit menyapa semesta. Kita berterima kasih kepada Ibu Bumi, Bapak Langit. Kita berterima kasih kepada Ibu Pertiwi atas segala hasil alamnya, termasuk kopi yang sedemikian rupa kita nikmati hari ini. Untuk sama-sama berdoa,
demi kita semua, agar semoga saya mewakili umat dan makhluk yang lainnya mendoakan semoga sahabat-sahabat di perkopian terus diberikan kemajuan, kopi khususnya kopi Banten ini terus berkembang, jauh lebih berkembang lagi. Semoga kopi Banten juga lebih menemukan varian-varian kopi yang lain yang memiliki cita rasa khas Banten itu sendiri dan bisa mengangkat marwah-marwah Banten itu sendiri. Maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Anu Maha Suci, kami nyuhun ke Gusti Anu Maha Suci, siapa saja yang menanamnya, siapa saja yang bertaninya, mau perempuan ataupun lelaki, tolong dilimpahkan di hasil panennya, tolong dikuatkan di panas dan hujannya, tolong disehatkan di malam dan siangnya. Syariat yang wasilahnya, kopi yang saya minum hari ini tolong dijadikan kerahayuan, kewangian, keharuman, kesaktian, kemandragunan, keberkahan. Ampasnya, sarinya, patinya, rasanya, minyaknya jangan sampai nempel ke badan kami yang jadi penyakit. Nyangkakeun sasaji sapuratina sing dugi stari dongkap rasa kapara sepuh kapara karuhun anu linggih dina alam rasa bagja waluya jati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.